Syarah Matan Jam'il Jawami halaman 57. Melanjutkan yang kemarin, halaman 57. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala wal husnu wal qubhu li syai'in bima'na mula amatil tab'i wa munafiratihi. Faqala maka ngucap ki musonib wal husnu wal qubhu utawi sifat bagus lan sifat ala li syai'in maring suwiji-wiji bima'na mula amatil tab'i lawan makna patute watek tabiat atau watek wa munafiratihi lan adohe tab'i watek kausnil hulwi kaya bagusnya manis wa qabil mar lan alane pait wa bimana sifatil kamali lan kelawan mana sifat sempurna wa naqsilan sifat kurang kausnil ilmi kaya bagusnya ilmu wa kubil jahli lan alane bodoh akliyun iku bangsa akal yahkumu bihi tegese ngehukumi bihi kelawan husnu wal qubhu tadi itu ya al aklu apa akal ittifaqon kelawan mufakat. Nah, di sini musonif menjelaskan tentang husnu dan qubhu. Apa husnu qubhu? Husnu qubhu itu baik dan buruk. Baik dan buruk li syai'in terhadap sesuatu bimakna mulamati tab'i dengan makna patute watak. Berarti sesuatu yang sesuai tabiat manusia atau sesuatu yang tidak sesuai dengan tabiat munafiratihi itu maksudnya. Kayak misalkan husnul hulwi senangnya manusia terhadap rasa manis, senangnya manusia terhadap suara merdu yang bagus, itu namanya baik menurut watak. Wa qabil mar dan juga tidak sukanya seseorang terhadap pahit apapun rasnya, apapun agamanya, terhadap sesuatu yang pahit secara tabiat manusia, pahit itu sesuatu yang tidak baik atau tidak disukai. Itu maksudnya ya. Wa bimakna sifatil kamal, jadi secara nggak langsung ini ma'tuf ke tadi bimakna mula'ah. Jadi baik dan buruk itu secara tabiat itu kebagi jadi dua. Yang pertama tadi baik dan buruknya sesuatu itu sesuai dengan tabiat manusia. Seperti senangnya rasa manis, suaranya merdu, itu namanya bagus, hasan. Atau qabih yang jelek, yang buruk, sebaliknya tidak disukai secara watak manusia. Seperti rasa pahit atau ucapan-ucapan yang kotor, gitu tuh. Wabi makna sifatul kamal atau dengan makna yang dimaksud adalah dengan makna sifat sempurna. Apa itu sifat sempurna? Sifat sempurna itu sifat kesempurnaan. Wanaklan sifat kekurangan. Kahusni ilmi kaya bagusnya ilmu lan jeleknya bodoh. Yang kedua hasan dan buruk, hasan dan qabih. Baik dan buruk itu diartikan sifat kesempurnaan seperti berilmu dan juga kejujuran misalnya. Dan namanya qabih atau kejelekan itu adalah sifat kekurangan seperti bodoh dan bohong. Gitu. Jadi sifat nih. Yang tadi mas secara tabiat, yang kedua secara sifatnya. Sifat kesempurnaan seperti ilmu, kejujuran, sifat nakes seperti misalnya kebodohan, bohong, perbuatan zalim gitu tuh ya. Nah, itu semua baik yang tadi secara husnul qubi bimana mula amati tobi maupun secara sifatul kamal wa naqs akliyun ikut semuanya bangsa akliyah, bangsa akal. Tegasnya yahkumu bil aklu dihukumi secara akal baik dan buruknya itu semua bisa diketahui dengan akal pikiran manusia. Ittifaqon ini sepakat semua mazhab semua ulama baik Mu'tazilah maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah ittifaq
sepakat bahwasanya baik Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah maupun Mu'tazilah dan lain-lainnya itu menyepakati baik dan buruk bisa diketahui dengan secara akliyah. Wa bimana tarotubi lan kawan mana tarotub matuf ke tadi bimakna mula amatah. Nah, cuman di sini ada ininya, bedanya. Wa husnul wa kubbu bimakna turotobi itu tuh. Baik dan buruk dengan makna turobi. Jadi urut-urut madah pengalem, wazam lan pengacat, ya urut-urut pengalem lan penacat ajilan iku gage-gage gancang-gancang tegese ing dalam dunia wasawabu wasawabi lan ganjaran pahala wal iqobi lan siksaan dosa ajilan iku mengko-mengko atau benjang-benjang atau tegese fil akhirah ing dalam akhirat. Jadi baik dan buruk dengan makna sesuai dengan sesuatu yang baik itu di alam, dipuji, sesuatu yang jelek itu dicaci, dicela. Kalau made wal zam, ajilan itu pastinya adanya di dunia. Kita ketika berbuat baik pasti dipuji, kita berbuat buruk pastinya dicela. Langsung seketika ajilan pada waktu tersebut di dunia ini. Beda wasawabu wal iqob, pahala dan dosa ajilan itu nanti di akhirat. Kayak apa? Kahusni to'at, kayak bagusnya ketaatan. To'at kan baik, tapi belum tentu dia dapat pujian, belum tentu. Karena ada ibadah-ibadah yang tidak diketahui oleh manusia. Wakobi maksiat dan jeleknya maksiat. Ini bisa jadi ketika kita berbuat buruk tidak mendapat celaan. Misalkan seseorang di kamarnya menonton video porno, bokep misalkan. Itu kan gak ada yang tahu, tetapi tetap itu sesuatu perbuatan yang kobih, jelek. Beda kalau di daerah psikolog misalkan di Eropa yang itu nggak baik, itu nggak baik karena secara kliyah itu mah. Karena kalau misalkan perbuatan yang taat dan juga maksiat tadi, husni taat, qobih maksiat itu adalah syar'iyun, bangsa syariat. Nah, itu baik dan buruk secara syariat di sini, bukan secara akliyah. Ayat la yahkumu bi illa syara. Tegese orang menghukumi bihi kelawan husnu wal kubhu bi illa angin asyar'u apa syariat. Al mabusu kang den utus bi kelan syariat ar-rusulu apa pira rasul. Layu khodu tegese ora den alap ya ma zukiro minal amro ini ma ya. Jadi di balik domirnya ke ma zakaro sesuatu yang disebut dari amro ini hasanan buruk tadi, haslan kubah. Atau boleh dimatofinya ke ini langsung tuh ke husni wal kubhu nggak apa-apa. Ora den alab ia ma zukiro minal amro ini tegese husni wal kubhu baik dan buruk illa min zalika angin saking memokono syariat syara wala yudrakulan ora den temu ia ma zukiro minal amro ini illa bi angin kelawan zalik ya wala yudrakulan ora den temu ia ma zukiro minal amro ini atau husni wal kubhu illa bi angin kelawan zalik khilafan halesulaya lil mutazilah kadue mutazilah fi qaulihim dalam ucapan mutazilah innau setune ma dzukira minal amro ini tadi baik dan buruk itu akliyun ikut secara akal ai yahkumu bil aklu tegese menghukumi bi kelawan baik dan buruk husni wal kubhu al aklu apa akal. Ya, penjelasan nanti di sana. 5 fil ini kayak karena perkara in dalam perbuatan min maslahatin saking kemaslahatan au mafsadatin atau kerusakan yat ba'uha kang anut iya maslahatin au mafsadatin yat ba'uha kang anut ing maslahatin au mafsadatin husnuhu apa bagusnya fi'li apa bagusnya perbuatan pegawaian au qobhi atau alane fi'li au qobhuhu atau alane fi'li ingdallah munggu Allah
ay yudrikul aklu. Tegese nemu apa akal zalika imang kumongkono amroini madzukira fil amroini. Dalam mengkono madzukira fil amroini atau dalam mengkono husni wal kubhi, baik dan buruk. Bi doruroti kelawan doruri. Kahusni sodki nafi kaya bagusnya bener kang manfaat wa qabil kadzib dan alane bohong ador kang melarati. Ya, segitu dulu. Surah dulu. Nah, di sini kalau ikontan ittifaqon wa bimana turut bimahde wazam ajilan wa sawaba wal iqaba ajilan kausni taat wa qabih maksiat syar'iyun ayalah hukum bil illa syara al mabmusu bihi rusul. Jadi baik buruknya sesuatu itu manakala mendapatkan pahala atau tidak. Ketika kita berbuat baik mendapat ganjaran pahala, ketika kita berbuat jelek itu mendapatkan siksa iqab nanti fil akhirah, itu di akhirat. Itu apabila sesuai dengan syariat al-mab'utsu bir rusul, setelah rasul diutus. Ini berkonsekuensi bahwasanya ketika suatu kaum itu belum adanya rasul, maka itu tidak mendapatkan dosa dan siksa. Itu mafhum dia. Mafhumnya berarti kalau misalkan syar'i itu kan baik dan buruk itu diketahui secara syariat bukan akli. Nah, ini berkaitan dengan sawab wal iqab ya. Ya, maz wal zam ajilan wa sawab al iqab al ajilan ya. Yang masalah iqab sawab wal iqab ajilan ini enggak ittifaq, ini berbeda antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Kalau yang tadi mufakat secara akliyah, tetapi secara syariat ini berbeda. Kalau yang secara syariat itu berarti la yahkumu bi illa syara. Tidak kena hukum kecuali dengan syariat. Berarti sesuatu itu tidak dapat dosa, tidak dapat pahala kalau belum datang syariat, mafhumnya. Jadi baik dan buruk itu diketahui berdasarkan syariat yang dibawa oleh para rasul. Kalau misalkan rasul belum datang, maka itu masuk ke ketiadaan mab'uts. Belum adanya syariat, belum diketahui, maka itu baik dan buruk yang nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, begitu. La yukhadhu orang dan alap tiap baik dan buruk kecuali dari syariat, dan tidak mendapatkan baik dan buruk kecuali dengan syariat tadi, begitu tuh. Khilafan Mu'tazilah, beda dengan Mu'tazilah mah. Di dalam ucapan Mu'tazilah bahwasanya baik dan buruk itu secara akal. Ay lima fil fi'li ay yahkumu bil akal. Jadi kena hukum secara akal. Jadi akal lah yang menentukan baik dan buruk, dan akal juga yang memberikan hukum. Namanya hukum itu pasti ada konsekuensi baik pahala maupun siksa. Dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dilaksanakan perkara baik dilaksanakan mendapat pahala, perkara buruk dikerjakan mendapat dosa. Yahkumu bil akal. Jadi akal itu bisa menetapkan hukum. Meskipun belum adanya utusan, belum adanya tablik yang disampaikan atau belum adanya syariat yang masuk. Tetap karena akal yang menentukan baik dan buruk. Seperti apa? Lima fil fi'li min maslahah au mafsadah yatba'uha husnuhu. Tuh. Segala sesuatu yang baik dan buruk itu pasti mengikuti baik dan buruknya itu. Sesuatu yang maslahat pasti baik, sesuatu yang mafsadat itu pasti buruk. Indallah, Allah juga begitu. Ai yudriku tegese nemu apa akal zalika memengkono baik dan buruk bi doruroti kelawan doruri. Kahusni sodak nafi kayak misalkan baiknya jujur itu suatu yang baik yang bermanfaat, dan buruknya bohong yang midarati ya. Jadi pemahaman akal atas baik dan buruknya sesuatu itu bersifat doruri, tanpa ditalar lagi, tanpa dianalisa lagi. Seperti apa? Misalkan mengetahui baik dan buruk, baiknya kejujuran,
yang manfaat dan buruknya bohong yang mudorot. Au binazori atau kelawan angen-angen. Baik buruk itu bisa bersifat nazori. Dalam ilmu mantik, nazori itu sesuatu yang bisa, harus dipikir-pikir lagi, harus dipikirkan. Tidak serta-merta binazori kedua angen-angen. Kayak apa? Kausil kazib nafi. Kayak baiknya bohong yang bermanfaat atau buruknya jujur yang mendaratin. Jadi menganggap baik kebohongan yang bermanfaat dan menganggap buruk kejujuran yang menimbulkan mudorot. Itu bersifat nazori itu. Wakila landin ucapaken al aksu apa sebaliknya, ya. Apa sebaliknya? Berarti menganggap baik sesuatu, menganggap bermanfaat sesuatu yang gimana tuh? Menganggap bohong yang bermanfaat itu baik, menganggap kejelekan yang manfaat itu baik gitu tuh. Sebaliknya. Ya, husni sidiki wa kizib kobi gitu. Sebaliknya mah wayaji'u lan teka asyar apa syariat muakadan hale kang ngukuhaken, hale kang ngukuhaken atau nguataken lizalika mari mengkono nazori. Nah, adapun baik bentuknya syariat itu adalah hanya sebagai penguat aja. Memang akal yang menentukan baik dan buruk secara doruri maupun nazori, adapun syariat hanya memperkuat apa yang sulit dipahami oleh akal. Kayak apa? Au bi isti'anati atau kelawan ngeprih tulung syariat pima ing dalam perkara khofia kang samar iyama alat akli ngatasnya akal kahusni saumi akhir yaumi min ramadona kaya bagusnya puasa akhir dina saking bulan Ramadan wa qabi saumi awali yaumi minas syawala atau lan buruk jeleknya puasa awal dina saking bulan Syawal. Nah, adapun perbuatan bentuk perbuatan syariat yang sulit dipahami oleh akal seperti misalkan baiknya puasa di hari terakhir bulan Ramadan atau buruknya puasa awal bulan Syawal itu hanya bisa diketahui oleh syariat, nggak bisa oleh akal. Jadi syariat mah hanya memperkukuhnya aja, hanya memperkuat apa yang sudah diketahui atau sesuatu yang sulit dipahami oleh akal, maka syariatlah di situ membantu. Ini menurut Mu'tazilah ya, masih pembahasan Mu'tazilah. Wa qauluhu, ya segitu ya. Ya, jadi asal kesimpulannya baik dan buruk ini sumber penetapannya hanya syariat yang dibawa oleh Rasul. Sehingga ketika seseorang tidak dituntut melakukan atau meninggalkan sesuatu perkara yang menurut akalnya baik atau buruk kecuali dakwah Rasul tadi telah sampai mab'us bihir rusul. Ketika dakwah Rasul telah sampai pada suatu kaum, maka berlakulah baik dan buruk tadi. Dan tidak ada konsekuensi hukum sampai Allah menetapkan Rasulnya. Gitu. Khilafan di Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, ini dan juga pendapat Mu'tazilah, juga menurut Karomiyah, dan pendapatnya Khawarij, dan pendapatnya Syiah Ja'fariyah, baik buruknya itu sumbernya akal dan tidak terkait dengan syariat, ya, dan tidak terkait dengan syariat, tidak menerima konsekuensi apapun baik dosa tetap
Ya, dosa pahala itu akal yang menentukan juga. Itu menurut Mu'tazilah. Ya, dan atas kesimpulannya, kalau Mu'tazilah mah dia ngebagi menjadi 3. Pertama apa? Yaitu bid doruroti kahusni sodkin nafi wa qabil kazib dor. Tuh, satu, akal, pemahaman akal atas baik buruk itu bersifat doruri, tanpa ditalar lagi, tanpa dianalisa lagi. Contohnya, mengap baik kejujuran yang manfaat, buruknya bohong yang midarot. Dan juga terkadang yang kedua binazori, kelawan nazor, kayak husnil kazib nafi, baiknya bohong yang bermanfaat, atau buruknya jujur yang mindaratin, yang mudorot. Wakil aksuhu wayajiu syara muakadan, sedangkan syariat hanya memperkuat saja. Yang ketiga bi isti'anah syara, jadi syariat itu hanya meminta tolong dalam artian membantu. Bentuk bentuk syariat dalam perkara yang sulit difahami akal, seperti misalkan baiknya puasa di akhir bulan Ramadan atau buruknya puasa di awal bulan Syawal. Ya, ini isti'anah saja itu mah begitu. Menurut Mu'tazilah. Wa qauluhu kagoiri. Ulan utai ucapan musonib kagoiri kaya seliani musonib. Akliyun nyatane bangsa akal, wa syar'in lan bangsa syariat. Khobaru mubtadain iku khobar mubtada. Mahduf kang den buang. Ae kullun minhuma. Utai saban-saban sewiji minhuma saking karone amro ini baik dan buruk. Au kilahima. Atau selainnya, atau saban kilahuma, saban-saban amro ini ya sama. Watarku lan utawi ninggalin musonib kagoiri kaya ninggalin kaya seliane musonib al madha wasawaba ing ngalem dan ganjaran lil ilmi iku karena ilmu bihima kalawan karone madhawan sawab min zikri saking nyebut mukobilihima bandingannya madha wasawab illa nasabi angin nasabi illa nasabi angin illa ta ini ansabi ya al ansabi itu ya al ansabi bukan illa al ansabi lebih patut ya min zikri muqabilihimal ansabi ya gitu kayak ngebandingi madahwan sawab lebih patut kama kola kayak barang kang wis ngucap ki musonib bi usul Mu'tazilah kalawan usul Mu'tazilah fa innal iqoba maka setuna iqob indahum munggu Mu'tazilah la yatakhallafu iku ora iku kang ora ninggal iya iqob wala yakbalu lan ora nerima iya iqob azyadata wasawaba ing nambah wasawaba lan ganjaran yakbaluha yakbaluha iku ngebandingi iya sawab ing ziyadah wa ilam yatakhallaf dan senajan ora ninggal iya sawaba aidon halemani. Adapun munafki musonib dan juga selain musonib jumhur mengatakan bahwasanya akliyah wa syariat itu khobar mubtada mahduf. Jadi maksudnya secara akal dan secara syariat. Setiap dari keduanya aklin wa syar'iyun maksudnya yang baik dan buruk secara akal dan syariat
Itu kalau sesuatu yang baik itu dilakukan, sesuatu yang buruk itu tarku ditinggalkan. Gitu. Nah, kita mengetahui baik dan buruk, tarku kagoirhi kemadha wasawab lil ilmi iku karena ilmu. Baik buruknya itu berdasarkan ilmu yang kita terima dari ulama-ulama, ulama dari guru-gurunya terus sampai ke Rasulullah. Intinya ilmu itu datang dari Rasul, dari syariat tadi. Manakala itu baik dan manakala itu buruk, maka itu bisa diketahui oleh akal, dan ketika sesuatu itu sesuai dengan syariat, maka dia dapat pahala, dapat ganjaran, gitu tuh. Baik dapat pahala, buruk dapat dosa, begitu tuh. Itu di akhirat nanti kalau perkara dosa dan pahala itu tadi. Adapun secara pujian dan cacian mah ya jelas secara akliyah juga. Ketika berbuat baik pasti kita disukai, dipuji. Ketika kita berbuat buruk pasti dibenci, tidak disukai. Nah, itu asas kesimpulannya. Wa syukrul mun'im, ini saya masih berkaitan ya. Syukur terhadap zat yang telah memberikan nikmat kepada diri kita ini ya. Wallahu a'lam bishawab.